Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 23, Kelompok 3, dan Kelompok Kecil 3. Beranggotakan 3 orang, saya sendiri Asep Budi Cita Laksana, dua rekan saya, yang pertama adalah Angga Pratama, dan satu lagi adalah Muhammad Farhan Adi Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis isu global dengan tema proxy war. Di mana proxy war ini mempunyai pengertian perang terselubung, di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix, di mana metode pentahelix ini mempunyai 5 elemen. Yang pertama adalah government, academic, bisnis, community, dan media. Isu kontemporer yang pertama yang kami angkat adalah banyak investor asing masuk Indonesia, di mana elemen government-nya adalah mudahnya investor asing masuk Indonesia, mempunyai saham di Indonesia, dan memegang jabatan di perusahaan Indonesia. Sedangkan elemen akademiknya adalah kurangnya penjelasan dari para akademis terkait pandangan masyarakat terhadap investor asing di Indonesia. Lalu elemen bisnisnya adalah banyak dukungan dari para pemodal kepada pemerintah untuk melancarkan investor asing masuk ke Indonesia. Dan elemen community, banyak pihak yang punya kepentingan khusus untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap investor asing. Sedangkan elemen media adalah media sosial dipegang oleh orang yang berkepentingan khusus, sehingga tidak ada transparansi dan memudahkan penilaian isu informasi. Selanjutnya, isu kontemporer yang kedua yang kami angkat adalah banyak impor barang dari luar negeri, mana elemen government-nya adalah pemerintah menggalakkan dan mendorong ekonomi digital, tetapi terlalu lama menetapkan regulasi impornya. Lalu elemen akademiknya adalah para akademisi kurang meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai proses impor barang dari luar dan digunakan untuk apa. Lalu elemen bisnisnya adalah banyak kalangan UMKM menilai dimudahkannya impor barang dari luar negeri dapat menjadikan mereka kalah saing dengan produk impor tersebut. Lalu elemen community-nya adalah pengusaha asing banyak berinvestasi pada layanan e-commerce di Indonesia, sehingga konsumen perekonomian menengah ke atas lebih memilih produk-produk dari luar negeri. Dan elemen medianya adalah dikarenakan UMKM kalah saing dengan produk luar negeri, sehingga UMKM tidak dapat mensosialisasikan produk-produk mereka dan lebih banyak mempromosikan barang dari luar negeri. Selanjutnya, isu kontemporer yang terakhir yang kami angkat adalah berita hoax, di mana elemen government-nya adalah terlalu luasnya indikator tentang Undang-Undang ITE, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan terhadap peraturan-peraturan Undang-Undang ITE tersebut. Dan pemerintah cenderung lambat dalam merevisi Undang-Undang ITE tersebut. Lalu, elemen akademiknya adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang ITE yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan pelanggaran yang ada di dalam undang-undang tersebut. Dan masyarakatnya juga enggan mencari tahu kebenaran dari sebuah berita yang mereka konsumsi. Lalu elemen bisnisnya adalah pembisnis mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mereka tentukan. Lalu elemen community-nya adalah banyaknya organisasi yang ingin menjatuhkan organisasi lain demi kepentingan pribadi organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, elemen media adalah banyaknya media elektronik yang menggunakan thumbnail berita yang terpotong-potong, sehingga masyarakat hanya melihat thumbnail tersebut, sehingga masyarakat tersebut termakan berita yang tidak sesuai antara judul dengan isinya. Selanjutnya, penjelasan mengenai analisis pemecahan isu menggunakan metode USG akan dijelaskan oleh rekan saya Angga Pratama. Waktu dipersilahkan. Baik. Adapun analisis pemecahan isu menggunakan metode USG, yaitu untuk urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Untuk seriusnya, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Dan untuk growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi
berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah-masalah lainnya. Nah, untuk urgensi yang isu pertama banyaknya investor asing masuk ke Indonesia kita beri nilai 3 yaitu cukup mendesak, dan banyaknya import barang dari luar negeri kita beri angka 4 yaitu mendesak. Untuk berita hoax kita beri angka 5 sangat mendesak. Untuk seriousness, banyaknya investor asing masuk ke Indonesia kita beri angka 3 yaitu cukup mendesak. Untuk banyaknya import barang dari luar negeri, kita beri angka 4, yaitu mendesak. Dan untuk berita hoax, kita beri angka 4, yaitu mendesak. Untuk growth, banyaknya investor asing masuk Indonesia, kita beri nilai 4. Dan banyaknya investor import barang dari luar negeri, kita beri 3. Dan berita hoax, kita beri nilai 5, yaitu sangat mendesak. Di mana prioritas yang jadi utama adalah tentang berita hoax. Kemudian analisis Fishbone akan dilanjutkan oleh Saudara Adi. Oke. Untuk metode Fishbone, pertama mesin, penyalahgunaan media elektronik. Jadi ketika oknum tertentu memberikan pemberitaan itu kadang-kadang disalahgunakan, sehingga ketika user untuk mengecek di berita itu dia tidak pernah mengecek kebenarannya gitu, minim portal pengecekan berita. Lalu yang kedua, lingkungan. Nah, pada lingkungan tersebut berita terlalu cepat menyebar. Jadi ketika sudah berita yang sudah ditangkap yang di WA gitu, di media sosial, dia langsung cepat menyebar, langsung disebarkan lagi ke medsos yang lain. Lalu yang ketiga adalah teknik, yaitu membuat berita tidak penting. Nah, kadang-kadang yang muncul pada media sosial itu berita-berita yang tidak penting gitu, isinya itu tidak ada bobotnya, sehingga tidak perlu dibaca gitu, disebarluaskan, lalu memenggal berita. Nah, di sini terkadang kita suka melihat di beberapa media sosial itu seperti Line Today dan yang lainnya itu kan kadang-kadang isiannya, judulnya itu beda dengan isi beritanya. Jadi sehingga bisa mengakibatkan salah persepsi gitu kadang. Lalu yang kedua adalah manusia. Nah, di sini manusianya itu tidak menyesuaikan kembali berita yang telah yang telah dibaca, sehingga mengakibat adalah mudah percaya. Nah, mudah percaya ini sangat fatal sekali gitu. Jadi ketika tidak diproses, dicerna lagi oleh si manusianya tersebut, langsung mengakibatkan adalah berita hoax ke orang lain. Nah, next selanjutnya. Nah, untuk analisis SWOT yang pertama itu strength. Pemaksimalan Undang-Undang ITE terhadap penyebaran berita hoax. Jadi Undang-Undang ITE ini harusnya substansinya, isiannya itu harus mengerucut ke khusus gitu, sehingga tidak mudah disalahgunakan gitu sama orang lain. Terus yang kedua adalah weakness. Saking terlalu luasnya indikator tentang Undang-Undang ITE mengakibatkan ketidakjelasan peraturan. Nah, di sini si Undang-Undang ITE-nya tersebut kadang-kadang disalahartikan gitu. Maksudnya menjadi dua arti, ambigu, karena isinya itu bisa mengartikan selain dari undang-undang tersebut. Misalkan ini harusnya mengenai misalkan seseorang pencemaran nama baik. Nah, kadang-kadang di situ pada undang-undang ITE tersebut tidak
khususkan gitu, isiannya itu pada kasus-kasus tertentu sehingga mudah dipakai oleh orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Angga. Kak Angga. Untuk opportunities, memberikan informasi dengan sebenar-benarnya tanpa memotong berita. Terkadang kita mengetahui beberapa berita itu ada yang dipotong, judulnya belum beres, dijadikan thumbnail. Kalau kita nggak baca lagi, itu kita telan mentah-mentah terus kita sebarin. Nah, itulah yang jadi berita hoax. Untuk threads-nya, mengedukasi masyarakat untuk memastikan kembali terkait sebuah berita. Jadi tidak langsung kita cerna, kita sebarkan, tapi kita cek kembali apakah berita tersebut benar atau tidak. Oke. Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai analisis isu kontemporer dengan tema proxy war. Semoga kedepannya bangsa kita bisa lebih baik dalam berbangsa dan bernegara. Baik, demikianlah pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.